Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johnny Kurniawan. Ini merupakan 2017-0100 kelas 03 PTP. Nah, di sini saya akan membahas tentang enterprise arsitektur. Apa sih yang dimaksud dengan enterprise arsitektur itu? Enterprise arsitektur itu adalah merupakan kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Nah, menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Surenjo 2009, enterprise bukan hanya perusahaan yang berorientasi kepada profit saja, namun juga terhadap organisasi yang non-profit seperti pemerintahan, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. Nah, menurut The Open Group 2009, enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan, ataupun enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi koperasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang saling berhubungan tetapi berjauh secara geografis. Menurut definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan bisnis untuk mencapai perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, sedangkan arsitektur, menurut pendapat ahli adalah, menurut Surenjo 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Nah, kalau menurut The Open Group 2009, arsitektur diperlukan karena merupakan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lain serta memiliki keterhubungan dengan sistem yang memiliki aturan atau perancangan dan evaluasi. Nah, apa sih menurut para ahli tentang enterprise arsitektur? Nah, menurut Surenjo 2009, enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip atau metode dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Menurut Open Group 2009, enterprise arsitektur adalah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan kepada infrastruktur yang meliputi hardware ataupun software dan network untuk dapat bekerja secara bersamaan dengan misi, sasaran, tujuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi dengan didukung oleh teknologi informasi. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur. Di antara adalah Zachman, Tograph, Webb, dan Gartner. Nah, manfaat menggunakan enterprise arsitektur itu adalah dapat melalui kontribusi langsung dan tidak langsung untuk mencapai tujuannya. Nah, yang pertama adalah desain organisasi. Enterprise arsitektur mendukung dalam bidang yang terkait dengan desain dan desain ulang dengan struktur organisasi selama penggabungan. Nah, akuisisi atau melakukan perubahan umum dalam organisasi tersebut. Nah, terus yang kedua, proses organisasi dalam proses standar. Enterprise arsitektur membantu menegakkan disiplin dan standarisasi proses bisnis serta memungkinkan proses konsolidasi, penggunaan ulang, dan integrasi. Nah, yang ketiga yaitu manajemen IT dalam pembuatan keputusan. Enterprise arsitektur dapat membantu menegakkan disiplin dan standarisasi terhadap rencana yang telah dibuat dan dapat berkontribusi kepada pengurangan waktu dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknologi. Nah, yang keempat adalah pengembangan sistem. Enterprise arsitektur berkontribusi secara optimal dengan sistem desain dan efisiensi alokasi daya selama pengembangan sistem dan pengujian secara berlangsung. Nah, yang terakhir adalah manajemen risiko IT. Enterprise arsitektur berkontribusi untuk mengurangi risiko dari kegagalan sistem dan pelanggaran keamanan. Nah, baiklah, saya akan membahas tentang kekurangan kelebihan enterprise arsitektur.
Kelebihan enterprise arsitektur adalah akses informasi dan antar sistem secara tepat waktu. Yang kedua yaitu merampingkan proses bisnis dan membantu meningkatkan efisiensi kerja. Nah, yang keempat yaitu menjaga integrasi informasi di beberapa sistem. Dan yang terakhir adalah kemudahan membangun dan pemeliharaannya. Nah, saya akan membahas tentang kekurangan enterprise arsitektur. Yaitu pertama yaitu membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam pengembangan awal, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Yang terakhir adalah memerlukan desain bisnis yang bagus di awal, yang mana banyak manajer tidak mau berinvestasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah pengertian dari enterprise arsitektur. Saya Juandi Kurniawan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.